Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah, ini saya lagi di perjalanan menuju ke Makassar dari Kabupaten Bone. Kemarin ada beberapa event ya, ada beberapa kegiatan di Kabupaten Bone. Yang pertama itu peresmian rumah mengaji Renner Paten, kemudian untuk masyarakat umum di Desa Bana, juga antar pengantin dan silaturahim. Kebetulan ini lagi singgah. Nah, saya kemudian inisiatif untuk buat konten, buat video terkait masalah MLM. Wah, multi level marketing. Jadi ada beberapa video sebenarnya di YouTube ya, saya lihat ya, orang yang anti dengan MLM atau orang yang negatif lah terhadap network marketing. Jadi lebih mungkin teman-teman nanti bisa cari di YouTube ya, yang tentang anti MLM itu. Penyampaiannya saya juga kadang ya ketawa juga melihat penjelasannya, tapi bukan menyalahkan ya, karena tergantung paradigma sebenarnya teman-teman sekalian. Tergantung paradigma, karena cara pandang kita nantinya akan membuat kita punya kesimpulan yang berbeda atau punya kesimpulan sendiri. Dari kesimpulan itu kemudian kita akan membuat keputusan atau tindakan yang pasti juga berbeda, termasuk dalam hal network marketing ini. Jadi network marketing ini memang kontroversi ya, banyak kontroversinya. Nah, saya lihat ada satu video yang saya lihat di situ, ada yang bertanya, "Bang, kenapa leader MLM walaupun misalkan dia sudah kaya raya, dia tidak mau mendaftarkan orang atau memberikan modal untuk orang daftar, padahal kan uangnya banyak?" Kemudian di situ dijelaskan, ya pasti tidak maulah, karena uang pendaftaran Anda adalah keuntungan mereka, keuntungan para leader. Ya seperti itu penjelasannya. Jadi seolah-olah memang tidak bisa dipungkiri, dia memang anti ya, negatif terhadap network marketing. Alasannya sih dia pernah masuk ke network marketing ya, setelah dia telusuri masuk, kemudian dia akhirnya negatif, dan dia mengatakan seperti itu. Ada yang bertanya di channel YouTube-nya, dia bilang, kenapa kemudian leader MLM walaupun sudah kaya raya, misalkan punya mobil sport, kemudian kalau kita ditawarin, kemudian dia tidak mau memberikan kita modal atau mendaftarkan kita sebagai agen, padahal kan uangnya banyak. Nah, dia jelaskan seperti itu pendapatnya. Dia bilang karena betul dia tidak mau, karena uang pendaftaran Anda adalah keuntungan mereka, jadi mereka kaya raya dari uang pendaftaran Anda. Seperti itu penjelasannya. Sebenarnya sih tidak ada yang salah ya, cuma saya pengen sampaikan seperti ini teman-teman. Saya tidak mau terlalu ke sana ya, saya cuma ingin menyampaikan kayak gini. MLM itu atau network marketing itu harus dibedakan dulu, perbedaan antara network marketing dengan money game. Money game ini adalah permainan uang. Artinya kalaupun ada produk yang diperjualbelikan, itu hanya kamuflase atau mungkin hanya kedok saja supaya bisa berjalan seperti itu. Padahal sebenarnya mereka permainan uang, arisan berantai, itu tepatnya money game. Nah, makanya money game ini tidak bisa, ilegal, artinya dia tidak bisa dapat legalitas dari pemerintah. Beda dengan network marketing atau MLM. Jadi MLM itu memang punya legalitas yang lengkap. Nah, kalau saya bicara tentang network marketing, siapalah saya hanya orang biasa saja. Tapi izinkan saya menunjukkan beberapa referensi ya. Kalau misalkan MLM itu memang bisnis yang seperti yang saya bahasakan tadi, tidak mungkinlah pemerintah kemudian memberikan legalitas atau izin. Kenapa? Karena tidak mungkin pemerintah ingin merugikan masyarakatnya. Nah, seperti itu. Tapi faktanya kan begini, MLM itu punya legalitas langsung Kementerian Perdagangan, dan dia MLM yang resmi ya, dari ribuan network marketing itu, kalau saya tidak salah hanya 111 perusahaan yang tergabung di di APLI. APLI ini adalah tempat berhimpunnya perusahaan-perusahaan network marketing yang resmi yang ada di Indonesia. Itu dari ribuan hanya kurang lebih 111 saja. Nah, di APLI itu kan penasehatnya itu adalah Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah ketua MPR RI. Jadi dia langsung sebagai penasehat, dan beberapa pejabat lainnya. Artinya apa? Artinya network marketing itu adalah perusahaan yang resmi legal di negara kita dan di semua negara seperti itu. Dan di berbagai negara. Karena memang ada WFDSA ya.
itu juga apalagi tempat berkumpulnya network marketing dunia. Nah, di Indonesia perwakilannya adalah APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian undang-undang yang mengatur juga sudah jelas ya, Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2019 tentang direct selling atau penjualan langsung, atau biasa yang kita sebut dengan MLM, seperti itu. Lalu kembali lagi ke pernyataan beberapa teman di sebelah yang mengatakan, kok leader MLM kemudian kalau walau uangnya udah banyak, udah kaya raya, kemudian kalau kita pengen daftar network marketing atau ingin bergabung kok tidak mau didaftarin. Nah, teman-teman sekalian, kita harus melihat bahwa ini adalah usaha, ini adalah bisnis. Contoh misalkan gini, saya punya franchise, misalkan franchise laundry misalkan 20 juta. Kemudian saya ingin membuka mitra usaha, misalkan berbagi franchise kepada teman-teman. Kemudian ada yang tertarik, ada misalkan sini, misalkan si Budi deh, ambil contoh Pak Budi atau yang punya nama Budi, mohon pinjam nama saja. Kan, Pak Budi misalkan contoh tertarik, Pak saya tertarik dengan franchise misalkan laundry ini, tapi saya tidak punya uang. Kira-kira gimana? Apakah teman-teman mau modalin? Tidak mungkin kan? Pasti teman-teman bilang, kalau misalkan teman-teman yang punya franchise, kalau begitu Pak silahkan ini, karena ini butuh modal. Namanya bisnis pasti butuh modal kan gitu. Misalkan tadi yang laundry kan, franchise laundry misalkan 20 juta. Nah, kalau orang betul-betul mau berbisnis, mau betul usaha, pasti dia diam sejenak kemudian berpikir, oke Pak, saya sangat tertarik dengan usaha franchise laundry ini. Kasih saya waktu 1-2 minggu untuk mencari duit 20 juta. Karena memang ini bicara bisnis, ya bicara modal, termasuk network marketing. Makanya tadi ada yang mengatakan, Pak, kenapa leader MLM ketika kemudian sudah kaya raya, punya mobil sport, anggaplah seperti itu, kok tidak mau memberikan kita modal usaha? Karena modal pendaftaran kita adalah keuntungan mereka. Sebenarnya teman-teman, di semua usaha, contoh misalkan teman-teman punya usaha apa deh, usaha apa teman-teman yang punya misalkan, kemudian ada orang lain yang tertarik, apakah teman-teman mau modalin usaha franchise tadi? Apakah teman-teman mau modalin? Misalkan ada usaha bengkel tersebut misalkan ada yang tertarik, teman-teman mau modalin? Enggak kan? Jadi modal sendiri. Begitupun network marketing, kalau untuk bergabung ya harus modal sendiri, harus kita punya modal. Kenapa harus punya modal? Karena ini bisnis, usaha. Kenapa saya katakan bisnis? Bukan saya yang bilang. Dalam buku Robert T. Kiyosaki, ya Bisnis Abad 21, network marketing ini adalah salah satu bisnis membangun aset. Di dalam buku itu disebutkan bahwa untuk membangun aset itu ada 3 pilihan, yaitu konglomerasi, kemudian franchise, kemudian network marketing. Jadi bisnis ini, network marketing adalah bisnis membangun aset. Kenapa saya suka network marketing? Ya itu tadi, modalnya terjangkau, kemudian kita tidak harus punya pengalaman yang luar biasa untuk memulai, karena siapapun bisa memulai dan siapapun berhak untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Bisnis kan memang tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa tentunya. Makanya saya pilih network marketing. Dan kalau kita kembali baca buku Business School edisi ketiga, karangan juga sama Robert T. Kiyosaki, di dalam buku itu dikatakan bahwa bisnis network marketing itu buat mereka yang suka menolong orang. Artinya kalau teman-teman suka menolong orang, itu sangat cocok dengan bisnis network marketing. Itu kata siapa ya? Kata Robert T. Kiyosaki. Kan begitu. Nah, banyak sih pendapat di luar sana mengatakan, wah, network marketing itu produk tidak laku, kemudian diperjualbelikan, kan gitu, atau tidak berkualitas diperjualbelikan. Oke. Nah, sekarang gini teman-teman, contoh deh, kalau bicara pupuk aja dah, bicara pupuk. Nah, ada kan perusahaan network marketing termasuk pupuk paten, ini kan dipasarkan secara network marketing. Kalau misalkan produknya tidak berkualitas, pertanyaan saya, mau tidak Menteri Pertanian memberikan izin? Mau tidak Menteri Pertanian memberikan kita legalitas atau apa lagi? Ya, SK Mentan. Kan nggak mungkin. Nah, yang bisa mengatakan produk itu berkualitas atau tidak bukan kita sebagai orang awam, adalah lembaga yang kompeten di negara kita. Kalau di bidang pupuk ya Menteri Pertanian sama lembaga-lembaga kompeten yang lainnya. Kalau itu sudah mengatakan bagus, sudah diuji,
dan punya cara sendiri, punya alat sendiri untuk menguji, instrumen tersendiri untuk mengujinya dan mengatakan bagus, ya sudah bagus teman-teman, tidak perlu lagi kita pertanyakan. Kemudian begitu juga perusahaan, kalau pemerintah melalui Menteri Perdagangan sudah mengatakan izinnya lengkap, tidak perlu lagi kita ragukan. Nah kadang kita nih yang saya lihat, kadang kita nih kayak apa ya, mau berada di semua lini. Menteri Pertanian iya, pemerintah iya, MUI iya, pokoknya kita bisa menghakimi semua. Padahal kita siapa sih sebenarnya? Jadi kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang kompeten seperti itu. Saya kasih contoh misalkan kayak gini. Kalau misalkan teman-teman misalkan lagi sakit misalkan, lagi sakit, contoh aja ya, lagi sakit kemudian pergi berobat ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu kan ada kemudian yang tukang bersih-bersih rumah sakit atau tukang sapu ya. Jadi saya tidak fokus kepada pekerjaannya, tapi ini contoh saja. Ada tukang sapu, kemudian ada juga dokter spesialis yang sudah memang sekolah kemudian mendapatkan legalitas sebagai dokter ya, artinya kompeten memang dalam hal kesehatan. Kemudian teman-teman datang ke rumah sakit, periksa, kemudian sampai di pintu ketemu misalkan tukang sapu tadi. Nah setelah teman-teman menyampaikan keluhannya ke si tukang sapu, contoh, kemudian tukang sapunya bilang, oh bapak sakit, contoh misalkan, oh bapak sakit A misalkan, bapak percaya tidak? Sebagian orang, sebagian besar saya tanya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena yang mengatakan bapak sakit itu adalah si tukang sapu, tanpa melakukan dulu pemeriksaan, tanpa dia punya pengalaman yang memang kompeten di bidang kesehatan tersebut. Kenapa kita tidak percaya? Ya tadi karena dia adalah si tukang sapu. Tapi ketika misalkan kita masuk ke dalam bertanya kepada dokter, kemudian dokternya sudah check up, cek darah, cek apa macam-macam ya sesuai prosedur kesehatan. Setelah diperiksa, kemudian beliau mengatakan, si dokter mengatakan, oh sakit B misalkan. Nah, si tukang sapu mengatakan Anda sakit A, kemudian si dokter mengatakan Anda sakit B. Pertanyaannya kemudian, Anda lebih percaya si tukang sapu atau dokternya? Nah, pasti teman-teman akan percaya si dokter. Kenapa? Karena dia punya kapasitas untuk menentukan atau memeriksa Anda dan mengambil kesimpulan bahwa Anda sakit apa. Demikian halnya juga dengan network marketing teman-teman. Kita harus memberikan percaya kepada memang lembaga yang kompeten. Demikian juga produknya, termasuk produk kesehatan, contoh produk abal-abal diperjualbelikan. Nah sekarang saya tanya, yang bisa mengatakan produk itu bagus atau tidak siapa? Pasti ada lembaga, yaitu Badan POM kan gitu, ISO, GMP, HCCP, itu kan semua lembaga, apalagi namanya, yang lebih bisa memberikan penjelasan dan legalitas atau legalisasi terhadap suatu produk. Kita kemudian ujuk-ujuk datang, wah tidak bagus, tidak berkualitas, tidak, jangan teman-teman ya. Kenapa? Karena kita berada di negara hukum, kemudian negara hukum ini punya tata kelolanya sendiri. Nah percayalah kepada negara kita, karena kalau teman-teman tidak percaya loh, siapa lagi yang mau dipercaya? Contoh lagi kemudian, MLM itu haram, contoh misalkan. Saya tidak punya hak untuk meyakinkan teman-teman haram atau tidak, itu tergantung dari teman-teman sekalian. Cuma saya bilang gini, lembaga yang paling kompeten di negara kita yang bisa memberikan fatwa tentunya adalah MUI, kan gitu. Kenapa MUI? Ya karena memang dia yang punya kelompok ustadz kumpul di sana, banyak bidang ilmu agama di sana terkumpul, kemudian mengambil sesuatu keputusan. Ada juga yang bilang, apalagi MUI saja bisa salah pak, gitu kan. Jadi memang kalau pikiran negatif sulit ya, sulit. Apalagi MUI saja bisa salah. Nah pertanyaan saya balik, kalau MUI saja secara organisasi di sana banyak kumpul orang, banyak berdiskusi di sana, kemudian memutuskan sesuatu, bisa salah, apalagi kita seorang diri, ya kan gitu. Jadi ya kembali lagi, kita tidak boleh egois sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena faktanya network marketing ini membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya orang. Artinya yang bisa masuk ke network marketing ini tidak melihat ijazah, tidak melihat latar belakang, siapa bisa terjun ke dalamnya. Dan ini kan PT kan gitu. Dan kemarin saya sempat
2022 kemarin saya kan hadir ke Jakarta, hadir pada Apri Award di Jakarta kemarin, yang turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan hadir, Menteri Perdagangan hadir, juga Ketua MPR RI hadir, juga dari kemudian MUI hadir di sana. Kita kemudian kumpul membicarakan tentang network marketing atau pemasaran langsung atau direct selling. Dan luar biasa teman-teman, ini menyumbang pajak luar biasa. Pada saat COVID kemarin banyak perusahaan yang gulung tikar, justru network marketing ini berkembang pesat. Artinya apa? Artinya mungkin ada informasi yang sampai kepada masyarakat mungkin kurang tepat seperti itu. Artinya mungkin juga ada yang menyamakan MLM atau network marketing dengan money game seperti itu. Saya sebenarnya greget juga sih, bukan greget marah atau enggak, cuman kenapa ya teman-teman yang memang tidak suka dengan network marketing karena mungkin punya pendapat sendiri, tapi lihat dong bahwa ini network marketing ini bisa merubah kehidupan banyak orang dan juga turut membantu perekonomian negara kan gitu. Dan yang kedua, apalagi ya? Oh Pak, adanya pernyataannya kayak gini, lucu. Pak, saya pernah ikut network marketing bangkrut 100 juta, 200 juta. Saya jadi mikir, jangan-jangan yang dia masuki ini bukan MLM atau network marketing, tapi money game. Saya kasih contoh misalkan network marketing ya. Saya kasih contoh yang saya pahami ya. Contoh misalkan di pupuk paten. Pupuk paten kan harga produknya sudah ada 200.000 per satu boxnya. Kemudian kita belanja 4 juta. Kita belanja 4 juta, kena anginnya kencang. Nah, kita belanja 4 juta kan dapat produk tuh. Dapat produk senilai 5 juta rupiah. Nah, baru bergabung aja kan udah untung 1 juta kan. Udah hemat 1 juta kan. Itu baru gabung tuh. Kemudian di mana ruginya coba? Kita kan dapat produk. Belanja produk kita udah jadi agen di dalamnya, member di dalamnya. Terus kalau bisa rugi ratusan juta, di mana rugi? Kaya kan gitu. Belanja 4 juta. Dapat produk senilai 5 juta, kan lama lagi promo nih ya, dapat tambahan produk. Kemudian manfaat selanjutnya kalau udah jadi agen dapat harga lebih hemat. Di mana ruginya saya bilang? Kan gitu, produknya kan kita pakai, tapi Pak produknya tidak berkualitas. Siapa bilang tidak berkualitas? Menteri Pertanian lo udah kasih SK, berarti Bapak Ibu yang merasa produk tidak berkualitas tidak yakin dengan kompetensi Menteri Pertanian dengan lembaga-lembaga lainnya. Padahal produk ini juga diuji di kampus, diuji di lab. Labnya itu bukan lab anak SD, lab kampus ternama lagi, dan saya perlu sebutkan kan, nah, mengatakan bagus, telah uji efektivitas dan uji mutu. Siapa yang bilang itu? Bukan saya tentunya, lembaga yang kompeten. Ya, udah gitu, kemudian sudah keluar SK-nya, SK Mentan sebagai pupuk organik berteknologi nano, unsur haranya lengkap, kan gitu. Kalau masih ada bilang produk abal-abal loh, gimana teman-teman ya? Jadi ya itulah sebenarnya sharing-sharing teman-teman. Kenapa saya buat video ini sharing-sharing santai? Karena saya lagi di perjalanan, lagi pengen buat itu. Sekaligus juga menyampaikan bahwa network market itu bisnis luar biasa. Berdasarkan dari referensi yang saya sebutkan tadi. Bisa teman-teman baca di Bisnis Abad 21 karangan Robert Kiyosaki, atau Business School edisi ketiga, boleh. Atau apalagi itu saja untuk sementara, jangan banyak-banyak, karena walaupun banyak-banyak kalau tidak dibaca kan tidak juga. Baca dua itu aja dulu, Bisnis Abad 21 sama Business School, baca aja dulu itu, supaya kemudian kita membuka wawasan, bisa membuka wawasan kita ya kan gitu. Pak, produknya kan di markup lah teman-teman. Alhamdulillah, saya punya air kemasan. Ada yang bilang markup harga. Nah teman-teman, di Undang-Undang Permendak itu nomor 70 tahun 2019 kan udah jelas bahwa produknya atau payotnya itu maksimal 60%. Justru di network marketing lah produknya itu diatur harganya. Artinya harga agen sekian, harga konsumen sekian, komisi yang dikeluarkan sekian, jelas aturannya. Dan ketika seseorang menjual di atas harga atau tidak sesuai standar, itu kan kena pelanggaran itu. Pelanggaran, artinya network marketing itu harganya jelas, sangat-sangat jelas, diatur bahkan. Nah teman-teman mungkin ada yang pernah minum air kemasan. Oke?
air kemasan. Nah pertanyaan saya, air kemasan itu kalau kita beli di toko-toko pinggir jalan berapa harganya? Ya mungkin sekitar, kalau kita beli di apalagi di bandara berapa harganya? Sama atau beda? Nah, beda. Kalau kita beli di hotel gimana? Jadi tuh air kemasan mereknya sama, kualitasnya sama, ya kan? Jumlah kapasitasnya sama, harganya di tempat-tempat tertentu berbeda, jauh berbeda. Ini kan marah harga juga. Nah kenapa tidak ada yang komplain? Karena tidak dipasarkan secara network marketing konvensional, kan gitu. Nah network marketing produknya jelas teman-teman, harganya sudah diatur sedemikian rupa, bahkan ada undang-undangnya, bahkan Apli memberikan peringatan. Jadi luar biasa network marketing teman-teman. Ada lagi yang mengatakan, Pak saya pernah ikut network marketing kayak gini bangkrut. Nah itu tadi saya sudah jelaskan. Pak banyak yang gagal di network marketing, akhirnya kemudian trauma. Nah teman-teman, saya ingin ceritakan sebuah pemandangan saya ketika pindah kompleks. Pas saya masuk lorong, di situ ada pengusaha. awal saya masuk di situ, saya lihat dia jualan ini, apalagi jualan jagung. Nah, tidak lama setelah jualan jagung, dia jualan ikan. Setelah jualan ikan, tidak berkembang, jualan sendal. Setelah jualan sendal, apalagi dia jualan baju lagi. Setelah jualan baju, dia jualan apalagi itu, jual kue-kue kalau pagi-pagi itu, jual cemilan. Kembali jual. Nih berapa kali dia gonta-ganti usaha? Apakah dia pernah kapok? Atau Pak saya trauma bisnis konvensional? Enggak kan? Karena kenapa? Mereka paham bahwa ini bisnis, ini usaha. Contoh misalkan, minta maaf sebelumnya buat teman-temanku yang ini usaha, mungkin usaha A, contoh ambil usaha bakso atau usaha bengkel misalkan. Ketika misalkan gagal, apakah dia menyalahkan usaha tersebut? Tidak kan? Karena memang usaha itu ada sukses, ada gagal, ada memang ya proses teman-teman. Nah saya melihat ada sebagian yang ketika menjalankan network marketing dia tidak sukses, menyalahkan MLM-nya. Loh apa salahnya dengan MLM? MLM kan cuma cara pemasaran. Emangnya ada jaminan di konvensional kita bisa sukses? Kan ada juga, dan butuh proses juga. Begitupun di network marketing atau MLM. Dan kalaupun kita gagal di network marketing, contoh misalkan daftar 4 juta, teman-teman tidak mau jalan, anggaplah gagal menurut teman-teman. Ruginya di mana? Udah dapat produk senilai berapa juta tadi, belanja 4 juta, dapat produk senilai 5 juta. Nggak jalan pun kan nggak apa-apa. Tapi kalau di konvensional, ketika kita gagal, modalnya sangat besar. Dan untuk memulai, misalkan nih, kita udah usaha A misalkan, gagal. Kita mau usaha B, harus modalin lagi, harus punya usaha apa lagi, tempat lagi, harus mulai dari nol lagi, keluar lagi biaya, banyak lagi modal, kan gitu. Tapi kalau di network marketing, selama perusahaannya masih ada, teman-teman misalkan anggaplah mau gagal, mau jalan lagi kan tinggal jalan, udah terdaftar namanya, kan gitu. Ini sharing-sharing saya teman-teman, sharing-sharing santai. Kenapa? Saya itu sebenarnya ini ya mau gerget juga lihatnya kok. Ya itu kenapa? Karena ini bahaya juga teman-teman, ketika bergulir di lapangan informasi yang tidak terlalu begitu benar menurut saya kan berdampak kepada teman-teman yang lain. Karena ini kan usaha, banyak juga orang yang suka. Contoh misalkan ada yang anti, ada yang sangat cinta. Kalau saya pribadi jujur, saya tidak menafikan diri, saya sangat mencintai profesi network marketing. Kenapa? Karena di network marketing ini membuka peluang usaha kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat ijazah. Artinya betul-betul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi Pak, tidak semua sukses. Memang semua tergantung dari proses kita masing-masing. Kalau ada suatu pekerjaan atau bidang usaha yang ketika kita masuk ada jaminan sukses, wah luar biasa. Saya rasa itu tidak ada pastinya. Semua pasti butuh proses, ada gagal, ada yang sukses seperti itu. Nah, tapi saya tidak bisa mengatakan salah benar. Ini bukan tentang salah benar, tentang paradigma kita melihat situasi. Apalagi teman-teman yang bergerak di bidang network marketing, kan gitu. Alhamdulillah ya, jadi begitu sharing-sharing saya ya teman-teman sekalian. Jadi saya sebenarnya mau menampilkan orang yang mengatakan seperti itu, wah bisnis bla 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 gitu kan. Ya saya cuman ya nanti jadinya menantang, saya takut sekali menantang siapapun karena ilmu saya cetek, dapat banyak hal. Jadi yang saya ceritakan tadi itu hanya sedikit pengalaman
ya cetek sekali. Cuman ya itu tadi, saya sangat senang network marketing. Kenapa? Karena memangkas, menghilangkan sistem distribusi. Kan gini teman-teman, sebenarnya kayak gini ya, kegiatan ekonomi kan ada 3 tuh dasarnya. Yang pertama kegiatan produksi, menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan distribusi, menyalurkan barang. Kegiatan ketiga adalah kegiatan konsumsi. Dan ini kan dipelajari di sekolah-sekolah, anak-anak SD pelajarin ini. Nah, sebuah produk dari pabrik untuk sampai kepada konsumen ini kan melalui jalur distribusi. Makanya ada distributor, agen tunggal, macam-macam, turun. Nah, pertanyaan itu semua mau untung tidak? Mau teman-teman. Nah, biaya distribusi inilah kemudian itu biasanya memakan biaya yang luar biasa, belum lagi iklannya. Gitu kan. Nah, kalau di network marketing ini dihilangkan. Jadi langsung dari produsen langsung kepada konsumen. Makanya namanya belanja, penjualan langsung dari produsennya langsung kepada konsumen. Di tengah-tengahnya ada juga konsumen yang merangkap sebagai agen. Nah, komisinya dari mana? Yang ini nih tadi yang dihilangkan, itulah yang dijadikan bonus dan reward. Gitu. Sebenarnya ini luar biasa teman-teman, karena kalau di konvensional ya saya tidak menyalahkan ya, kan ini bukan sekali lagi bukan persoalan salah dan benar. Contoh misalkan di konvensional, teman-teman kan semua produk yang teman-teman pakai, baju, celana, apapun itu kan jarang tuh beli langsung ke pabrik. Pasti beli ke toko-toko kelontongan atau kemana, itu kan toko kelontongan ngambil ke sini kan jalur distribusi semua. Contoh pupuk deh. Nah, contoh pupuk, saya kasih contoh gini. Teman-teman udah berapa puluh tahun pakai pupuk? Ada jawaban mungkin ada di bawah 10 tahun, ada di atas 20 tahun atau di atas 10 tahun. Nah, pernahkah ada perusahaan pupuk misalkan yang memberikan teman-teman reward atau memberikan teman-teman komisi atau memberikan sesuatu kepada teman-teman? Nggak ada kan? Kenapa? Karena memang sistemnya konvensional. Di sistem itu petani hanya jadi petani hanya target pasar. Petani hanya pemakai, mereka hanya pengguna yang memberikan keuntungan kepada para agen-agen besar tentunya. Nah, kalau di network marketing kan, wah luar biasa, petani yang selama ini pakai, dia juga bisa menceritakan dan pasti cerita. Nah, ketika dia cerita ada yang tertarik, dia dapat keuntungan. Berarti ini sangat adil karena menjadikan konsumen juga sebagai pelaku bisnisnya. Jadi tidak menjadikan pengguna hanya sebagai target pasar, tetapi menjadikan juga konsumennya sebagai pebisnisnya, pelaku usahanya. Makanya saya senang sekali dengan network marketing. Kenapa? Karena konsumen ini bisa juga menjadi pengusahanya, namanya konsumen cerdas. Karena secara tidak langsung ketika teman-teman memakai produk dan terbukti bagus produk apapun itu, dan kemudian di tetangga kiri kanan Anda, sahabat Anda, ada juga kemudian yang cocok dengan produk, teman-teman pasti akan mereferensikan. Nah, ketika teman-teman mereferensikan, teman-teman kan udah promosi di situ, tapi kan nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena konvensional, belanja putus. Tapi kalau network marketing, semua dapat haknya. Tapi Pak leader kan, kenapa leader itu kaya raya? Ya kaya raya, pastilah, karena memang itu tadi ada payout 60% yang diberikan kepada mereka. Secara hitung-hitungannya udah ada sistemnya. Sistemnya tidak, siapa bilang tidak adil? Itu kan sudah dikaji oleh Menteri Perdagangan bahwa oke, top gitu. Kan itu usahanya kan. Dan semua leader itu berawal dari nol, semua dari bawah ke atas gitu. Nggak ada langsung jadi leader, nggak ada, dari nol juga ke atas melalui proses. Wajar lah, dia yang promosi, dia bintang iklannya, dia gedebak-gedebuknya, dia semua. Jadi teman-teman juga yang mau menikmati juga punya hak yang sama, punya fasilitas yang sama, mulai dari nol juga baru naik ke atas. Kurang lebih begitu dah. Jadi ini video sharing-sharing santai teman-teman ya. Dan kenapa saya sangat greget dan sangat bersemangat di network marketing? Bangsa kita ini kan bangsa yang sangat besar, berpenduduk terbesar keempat di dunia. Masya Allah, ini pasar luar biasa nih. Makanya network marketing dunia itu melirik Indonesia, masuk ke Indonesia, karena melihat pasar besar di Indonesia nih. Nah, kalau saya tidak salah ya, semoga saya tidak salah, antara negara kita Indonesia dibandingkan negara Malaysia, besaran mana? Jauh besar Indonesia pasti. Tapi tahu tidak, omset network marketing di Malaysia dengan Indonesia, kita jauh tertinggal. Artinya secara, kalau kita mau melihat dua negara ini dari segi network marketing, kita jauh tertinggal oleh negara Malaysia. Kenapa? Itu tadi,
Harusnya sebenarnya kita ini jauh di atasnya. Kenapa kita jauh di atasnya? Karena pangsa pasar sangat besar di Indonesia. Penduduk terbesar keempat di dunia. Tapi kita kalah tuh. Masih kalah ceritanya. Jadi ini adalah tantangan bagi saya pribadi untuk terus menggelorakan semangat membangun jaringan, membangun network marketing. Dan lagi-lagi network marketing itu PT resmi, sama halnya dengan PT-PT yang lain. Nah, kalau kita mau kerja di PT-PT yang lain gampang atau susah? Susah, teman-teman. Kenapa? Karena ketika ingin kerja di PT tersebut, kita harus apa? Punya ijazah, punya berkas, sekian banyak berkas yang harus disiapkan. Betul tidak? Untuk masuk sebagai karyawan di sana. Sulit, teman-teman, untuk kerja di PT itu sulit. Kenapa? Karena dulu ketika selesai SMA, saya pernah daftar di PT-PT, banyak PT saya tempat daftar, sulit masuk kerja di PT. Sulit. Nah, network marketing itu PT juga. Siapa yang mengatakan PT? Pemerintah. PT. Ya. Untuk masuk di PT ini sebagai mitra gampang atau susah? Gampang. Kita cukup bermitra. Ingat, bermitra. Dengan cara apa? Belanja produk. Jadi agen kan gitu. Kenapa harus pakai modal? Ya memang ini pure bisnis. Memang kita kerja di PT sebagai bukan karyawan, mitra bisnis. Namanya bisnis pasti butuh modal kayak gitu. Oke ya. Udah setengah jam saya ngoceh-ngoceh. Doakan teman-teman ya bahwa network marketing, saya kembali ke buku Business School edisi ketiga, adalah buat mereka yang suka menolong orang. Dan betul-betul itu terjadi, teman-teman. Betul-betul itu kami rasakan. Makanya ketika kami menawarkan uang ini kepada teman-teman, itu bukan berarti kami ingin memanfaatkan teman-teman. Tidak sama sekali. Jadi ada dua versi. Menggunakan teman untuk membangun bisnis, atau menggunakan bisnis untuk membangun teman. Network marketing lebih tepatnya itu menggunakan bisnis untuk membangun teman. Kenapa? Karena di network marketing itu ada sekolah bisnisnya. Tapi tidak semua network marketing ada sekolah bisnisnya, tidak semua. Makanya di Business School abad 21 itu, teman-teman yang mau bergabung di network marketing, perhatikan ini. Pertama, legalitas. Kalau legalitas aman, oke. Lanjut kedua adalah produk. Oke. Kalau udah produk oke, marketing plan. Dan terakhir ada sekolah bisnis. 4 pilar ini penting. Legalitas, produk, marketing plan, sekolah bisnis. Dan di dalam buku Robert Kiyosaki, jangan terlalu tertarik karena produknya atau legalitasnya atau marketing plan-nya, tapi fokuslah kepada sekolah bisnisnya. Kenapa? Karena sekolah bisnis inilah yang akan membangun pengembangan diri Anda dan membantu mitra-mitra Anda juga berkembang. Kenapa harus ada sekolah bisnis? Karena yang masuk di network marketing ini dari berbagai latar belakang. Ada yang punya pengalaman, ada yang belum pengalaman, ya kan? Ada mungkin anak muda, ada yang sudah orang tua, ada ibu-ibu, ada ibu rumah tangga, macam-macam yang masuk di network marketing. Bayangkan jika begitu banyak kompetensi yang masuk di situ, berbeda-beda, ada yang tinggi, ada rendah, dan macam-macam. Tidak ada kemudian kurikulumnya, tidak ada sekolah bisnisnya. Bagaimana mungkin bisa terjadi kerjasama yang baik? Maka sangat penting teman-teman sebelum memasuki network marketing, perhatikan sekolah bisnisnya. Dan banyak network marketing itu mengatakan ada sekolah bisnisnya, tetapi di dalam buku Robert Kiyosaki abad 21 tadi, tidak semua network marketing yang punya sekolah bisnis bersungguh-sungguh dalam mengelola sekolah bisnis. Oke. Aduh, ngoceh-ngoceh terus. Oke, sekian teman-teman ya, karena udah rawon ya. Oke. Semoga bermanfaat teman-temannya. Ini bukan maksud menghakimi ataupun apa, ini hanya sharing, bukan tentang salah dan benar, tapi bagaimana kita punya paradigma yang tepat terhadap sesuatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.